Blog and Education Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di TF Channel, Blog and Education Channel. Baik, pada kesempatan video ini ya, saya akan membahas mengenai administrasi panitia hewan kurban ya, dengan Google Form ya. Jadi sekali lagi kita memanfaatkan ya Google Form ya untuk mengolah administrasi hewan kurban ya. Nah, ini adalah permintaan dari atau menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ahmad Jainul Ma'arif ya. Di sini beliau menanyakan ya bagaimana ini ya, komennya aja saya bacakan ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat, Mas. Kira-kira bisa enggak kalau kita membuat form ya pendaftaran online untuk patungan kurban dengan batas limit anggota 7 orang. Ketika pendaftar ke-1 sampai dengan ke-7 maka termasuk kelompok pertama ya atau kelompok 1. Kemudian pendaftar ke-8 ya sampai dengan ke-14 adalah kelompok kedua dan begitu seterusnya ya. Nah, kemarin kebetulan saya sudah jawab ya. Ini saya akan coba ya, saya berjanji akan coba cari formulasinya karena memang ini hal yang baru ya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah setelah saya kutak-atik ya ternyata berhasil ya, dan sekaligus saya buatkan sistem administrasinya secara keseluruhan ya atau flow prosesnya ya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat ya untuk Bapak Ahmad Jainul Ma'arif khususnya, dan juga para sahabat-sahabat yang sudah berlangganan dengan channel saya, dan mungkin ya saudara atau teman ya atau siapapun yang ternyata kebetulan membutuhkan administrasi yang baik ya untuk mengelola hewan kurban, kayak ini video ini bisa di-share ya. Dan sebelum dimulai ya jangan lupa ya untuk like and share channel saya ya supaya lebih semangat lagi dalam membuat channel. Dan apa aja langkah-langkahnya mari kita lihat. Oke ya, nah ini hal-hal yang perlu disiapkan dan juga flow prosesnya ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kira-kira gambaran ya flow proses sebelum masuk ke tutorial ya. Ini kira-kira seperti ini ya. Di sini ada pendaftaran peserta ya. Pendaftaran peserta nanti otomatis menggunakan Google Form ya yang nanti kita buatkan ya untuk peserta ya. Jadi setiap peserta bebas ya bisa memasukkan nanti untuk daftar ya, linknya tinggal di share oleh panitia ya, nanti diisi menggunakan Google Form ya. Terus selanjutnya ada Google Form satu lagi ya, yaitu untuk iuran peserta ya. Untuk iuran peserta nanti sama di Google Form juga ya, dan nanti masuk ke Google Sheet ya. Di sini sebagai pengolah database kita menggunakan virtual drive ya di Google Sheet ya, kita akan olah di sini dan mengolah secara otomatis ya. Nanti setelah itu dia akan menghasilkan report yaitu rekap data peserta dan laporannya, dan juga nanti bisa auto respon ya, seperti itu. Baik ya, dari proses ini ya untuk selanjutnya kita akan ada beberapa yang harus disiapkan ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi persiapannya kita membuat form pendaftaran ya hewan kurban yang nanti akan diisi oleh calon peserta ya atau warga sekitar yang ingin mendaftar gitu ya. Yang kedua di sini yaitu form tabungan hewan kurban. Nah, ini nanti untuk panitia ya, ketika ada iuran dari peserta dia menginput ya menggunakan form ini ya, supaya nanti bisa diolah di Google Sheet ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah kita buat form ya, 2 form ini kita membuat ya sheet untuk pengolahan ya report laporan ya saldo tabungan peserta ya, dan juga membuat sheet untuk membuat WA auto respon ya saldo peserta dan kekurangannya atau selisih yang harus dibayar oleh peserta ya.
Nah, itu adalah yang harus kita siapkan ya untuk membuat sistem administrasi hewan kurban tersebut. Baik ya, untuk selanjutnya yaitu kita membuat form pendaftaran untuk peserta ya. Ini kita klik kanan ya, kita pastikan di sini satu folder untuk misalkan administrasinya. Jadi biar rapi ya dalam membuat penyimpanan filenya ya. Kita pilih di sini Google Formulir ya. Kita akan buat dulu ya di sini yaitu formulir pendaftaran online ya. Formulir pendaftaran online. Di sini. Formulir pendaftaran. Caps lock ini ya. Pendaftaran online hewan kurban. Nah, ini ya, sudah. Kita beri judul dulu dan diklik di sini ya biar judulnya langsung sama di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nama ya. Nama peserta ya. Ini peserta ya. Ini kita kasih kolom wajib ya supaya nanti wajib diisi ya. Dan kasih keterangan deskripsi ya supaya nanti mengarahkan si calon pendaftar untuk cara ngisinya ya. Silahkan isi dengan huruf besar di setiap kata ya. Dikasih contoh misalkan Hadi Budiman. Nah, seperti itu ya. Ini untuk mengarahkan saja ya peserta ya untuk pengetikannya di sini. Terus selanjutnya ya kita masukkan pertanyaan yaitu nomor handphone ya. Nah, di sini nomor handphone silahkan isi dengan nomor handphone yang aktif WA ya. Nah, sudah, ini diwajibkan juga ya, dan ini kita validasi ya. Validasi jawabannya yaitu teks ya. Karena kalau misalkan angka ya, dia ketika dikasih 0 itu akan hilang di data Excelnya ya. Jadi kita pilih teks saja ya. Oke, selanjutnya ya isian yang selanjutnya nama peserta, nomor handphone ya agar bisa dihubungi, dan kita duplikat lagi satu lagi yaitu kurban atas nama ya, kurban atas nama ya. Nah, ini maksudnya biasanya ada peserta kurban yang ikut kurban tapi untuk orang tuanya ya. Jadi harus dicantumkan di sini ya. Kalau misalkan atas nama sendiri, nah atas nama sendiri. Nah, ini keterangannya wajib ditulis dengan BIN ya. BIN itu atau nama orang BIN atau nama orang tua yang dikurbankan. Nah, itu ya. Misalkan Hadi Bintiman atau apa begitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, setelah selesai sini ya, kita bikin kop suratnya ya. Di sini saya masukkan kop surat dari masjid di tempat saya ya. Ini saya sudah siapkan.
Nah, nanti dalam pembuatan kop surat juga harus hati-hati karena memang karena kalau pixelnya nggak cocok dia akan kepotong seperti ini ya. Kita selesai. Oke. Nah, terus temanya yang warna hijau. Oke, kita tutup. Nah, udah jadi ya. Sudah jadi. Lalu kita preview ya. Kita lihat sini. Nah, seperti inilah nanti si calon peserta akan lihat ya. Nah, sekarang kita isi dulu ya di sini minimal 3 peserta ya. Misalkan di sini namanya anggaplah Gunawan Budi Raharjo ya, ini nama pesertanya. Nomor handphonenya 08 misalkan 15 67 67 67 67 ya. Terus nama orang tuanya misalkan yang dikurbankan Yanto bin Niman misalkan ya. Ini contoh aja. Jadi jika ada yang sama mohon maaf ya. Oke, sudah kita isi ya. Ini simulasi diisi oleh calon peserta lalu kita kirim. Nah, sudah, sekarang kita isi lagi ya. Cukup 3 saja ya untuk simulasi. Nanti kita masukkan lagi Sarman misalkan pesertanya ya. Terus ini 08787 6666666 ya. Terus misalkan ini bapaknya Suhada bin Sunan misalkan ya. Oke, kita kirim. Ya, satu lagi ya. Ini misalkan Paijan ya. 0813 54 677 ya. Terus di sini misalkan namanya Joyo bin Sukarjo ya. Oke. Ya, sudah ada 3. Sekarang kita lihat di sini ya. Terlihat sudah ada 3 jawaban. Ya, yang masuk ke ini tadi ya, Gunawan Budi Raharjo, Sarman, Paijan, dan ini nomor handphonenya dan ini atas namanya ya. Nah, setelah sudah ada datanya ya, sekarang kita akan olah ya. Untuk jawaban ini ya, masukkan kelompok berapa ya, dan masukkan kode rekening ya. Kenapa harus ada kode rekening? Karena di sini untuk memudahkan si nasabah mengecek saldonya ya, atau mengecek tabungan sudah berapa dan kurang berapa, seperti itu kira-kira nantinya ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kita klik ya, membuat spreadsheet dan baru ya, kita pilih buat. Oke, nah ini sudah ya muncul yang tadi kita input ya, tanggal 26, nama peserta, nomor handphone, dan kurban atas nama siapa ya. Oke, nah selanjutnya di sini ya kita akan memasukkan ya yaitu nomor kelompok ya, kelompok berapa ya, dimana nanti kalau misalkan di lebih dari 7 ya, karena untuk sapi itu 7 ya, dia akan masuk ke kelompok 2 ya. Kalau baru 7 pertama kelompok 1, seperti itu sesuai dengan permintaan dari Bapak saya lupa tadi ya. Ntar kita lihat di sini. Permintaan dari Bapak siapa ya? Ma'arif ya, kalau saya Bapak Ma'arif ya. Oke. Kita langsung saja ya di sini, tak ketik ya, tak ketik, dan
ini di Excelnya ya, jadi rumusnya nggak saya ketik ulang ya, nggak dijabarin ulang, saya copy saja, tapi nanti saya akan jabarkan ya fungsinya untuk apa ya rumus-rumus tersebut seperti itu. Dan nanti rumus ini insya Allah ya saya akan share ya, di kolom description ya, supaya nanti rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudah ya mengcopy paste ya. Tetapi tentunya ketika di copy paste harus di adjustment lagi ya, takutnya antara sheet yang di rumus itu dengan di sheet yang Bapak buat itu berbeda begitu ya. Makanya di sini saya akan copy dan saya akan jelaskan dari uraian rumus ya, rumus tersebut. Oke ya, kita masuk di sini ya. Saya copy hasil utak-atik saya kemarin ya di tabungan. Kalau kemarin kebetulan saya tulisnya di sini, peserta, sorry. Lihat ya. Nah, di sini ya, kalau kemarin saya uji coba cuma nama dan alamat saja ya. Jadi kita akan ngambil nama kelompok di sini. Ya, nama kelompok ini kita akan copy. Ya, kita copy semua. Nanti saya akan jelaskan ya. Kita copy saja ya, rumusnya nanti kita akan jelaskan. Oke, yang ini ya. Nah, di sini kita double klik, kita paste ya. Dan kita enter. Kalau kebetulan pas dia akan otomatis keluar sebenarnya, tapi kalau tidak pas dia akan error. Oke ya, kita enter. Nah ini dia keluar, tapi ini kosong. Udah ya. Oke ya, ini saya akan jabarkan rumusnya ya, saya klik di kelompok, saya agak lebarkan biar nanti. Jadi rumusnya di sini array formula ya, is blank A1 sampai dengan A ya. Jadi dia ini menyatakan jika ini kosong ya, maka hasilnya kosong, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi terus yang kedua, if yang kedua di sini ya, jika row A1 ya sampai dengan A1 masih di sini ya. Acuannya sampai dengan A itu berarti tidak terbatas, bisa ribuan ya. Sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalkan ini row-nya 1 ya, isinya 1, maka di sini diketik kelompok ya. Nah, jadi ini untuk memberikan header di sini ya, kelompok gitu ya. Kalau tadi di sini jika kosong maka diketik kosong, ini jika 1 berarti di sini kelompok. Jadi kata kelompok ini hanya ada di row 1 seperti itu, di bawahnya nggak bakal ada ya. Nah, terus selanjutnya ya. Di sini jika row A1 ya sampai dengan A ya, jadi kita masih acuan terus ke sini ya, lebih kecil dari 9 ya. Kenapa 9? Karena row 1 ini dipakai sebagai header ya. Terus kita pakai kan 7 ya, berarti harusnya kalau tidak dipakai header di bawah 8, tapi karena dipakai header jadi di sini di bawah 9. Jadi kalau angka row-nya ini ya di bawah 9, maka dia akan masuk kelompok 1 begitu ya. Ini angka satunya. Terus jika row A2 ya, ini kita ambil dari A2 ya sampai dengan A tidak terbatas di bawah 16 ya, di bawah 16, karena ini kalau dihitung berarti kan 7 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini ketujuh yang kedua itu yaitu di 16 ya. Nanti kita uji coba aja ya. Di bawah berarti sampai 15 aja, karena 16 akan ini ya. Nah, ini akan kelompok 2 ya.
Atau rumus ininya kalau lebih gampang itu 9 ditambah 7 ya, jadi 16. Ini kelompok 2. Jika row A masih sama ya, A2 sama dengan A ya, jadi 16 ditambah 7 yaitu 23, maka kelompok 3. Ya, jika row A ya tadi 23 ditambah 7 sama lebih kecil dari 30, maka di sini adalah kelompok 4. Jika row A2 sama dengan ditambah 30 tambah 7 dia 37 lebih di bawah 37, maka kelompok 5. Terusnya. Jadi kalau misalkan mau ditambah lagi ya, ini tinggal di copy aja dari sini. Contoh misalkan saya mau tambah kelompok 6 ya, sampai kelompok 6. Ini kita kasih tanda kutip lagi, titik koma ya. Kita paste. Nah, 37-nya ini ditambah 7 berarti 44 ya. Ini angkanya diganti dengan 44. Nah, ini sampai kelompok 6 berarti. Nah, seperti itu kira-kira untuk pengaturan kelompok ya. Jadi dia akan otomatis ketika masuk ya, ada yang masuk maka dia akan kelompok 1 ya. Terus sampai ada 7 ya, yang ke-8 ya akan masuk ke kelompok 2. Sekarang kita enter. Ya. Sudah ya. Nah, ini kalau kita mau uji coba ya, kan kalau masukin lewat Google Form nama-nama ini agak lama ya. Ini kita masukin aja angka apa aja ya. Nah, ini saya masukin angka 1. Terus ya kita lihat. Nah, ya perhatikan di sini ya. Jadi sampai sini dia angkanya 2 begitu ya. Karena ini sudah 7 orang ya. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Jadi yang ke-8-nya di sini adalah 2 ya. Nah, kita masukin lagi aja ya. Terus kita nggak percaya nih misalkan rumus sudah berfungsi atau belum. Kita lihat ya. Nah, ini 2. Lihat yang ke-16. Maka dia akan masuk ke kelompok 3 ya. Ini dari 15. Kita lihat di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, perhatikan di sini ya, harusnya 7 nih ya, di bawah 16. Ini berarti rumusnya di bawah 16 harusnya. Kita lihat kelompok 2, kenapa dia oh iya, karena ininya harusnya dari 1 ya. Ini seperti ini. Jadi ada kesalahan rumus. Coba kita ganti, ini harusnya dari 1 semua ya. Karena ngitungnya tadi dari A1 ya. Kita enter. Nah ya, sudah betul ya. Jadi dari A1 semua ya, bukan dari A2 yang if keduanya. Kita hitung lagi ya, coba 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini sudah betul ya sampai kelompok 2 kelompok 3 ya, insyaallah ya. Nanti kalau misalkan ada kesalahan di ini aja diperbaiki. Oke. Nah, sudah selesai ya, kita bikin kelompoknya sudah selesai ya. Selanjutnya di sini kita akan bikin kita lihat kode rekening ya. Kode rekening itu ya kita masukkan dulu nomor urut peserta ya. Nomor urut peserta masuk deh ya. Kita masukin dulu untuk memudahkan bikin kode ya. Sama ini kita copy juga ya, supaya nanti nomor urut pesertanya muncul ya. Kita enter. Nah ya, langsung otomatis keluar 1 2 3 ya. Kita lihat ini uraian rumusnya ya. Array formula if is blank A1 sampai dengan A, jadi sama masih ya. Jika ini kosong maka kosong ya. Jika A1 ya sama dengan A maka sama dengan 1, maka di sini untuk memberikan nomor header ya, yaitu nomor urut peserta. Nah, terus selanjutnya yaitu row A1 ya sampai dengan A dikurangi 1 ya, baru nomor 1. Kenapa? Karena di sini untuk datanya itu dimulai dari row 2 seperti itu ya. Nah, ini dia akan otomatis ketika diisi, kita uji coba ya, dia akan otomatis nomor 4. Nah, seperti itu ya. Oke, kita delete. Berarti sini rumusnya sudah betul.
Nah selanjutnya kita copy yaitu nomor rekening ya, nomor rekening ini atau kode lah ya, bebas lah ya. Ini tujuannya adalah untuk memberikan nomor identitas khusus ya ketika si nasabah atau calon peserta itu mengecek saldo ya. Oke, kita lihat. Nah ini saya copy, nah hasilnya ke sini ya 0099 Anto bin Nian 12 seperti itu ya. Nah ini harus ada yang disesuaikan, perhatikan ya. Rumusnya jika A1 sama dengan A kosong ya masih sama. Jika row A1 sama dengan A sama dengan 1 kode ya masih betul ya. Jadi nah kita lihat di sini teksnya ya. Teks ini adalah E1 ya, E1, maka ini ya, terus teks yang kedua adalah D. Nah harusnya ini adalah yang kedua ini bukan di sini ya, bukan di D ya, tapi masuk ke F ya. Kita masuk ke F, kita sesuaikan karena di sana tidak ada nomor handphone ya. Nah, kita enter. Nah, lihat ya hasilnya di sini adalah 00 ya, 1 adalah kelompok 1 ya. Terus satu digit yang ke satu lagi adalah kelompok atau nomor urut pendaftar pertama ya. Ini adalah kelompoknya, ini adalah pendaftar pertama ya. Bagaimana nih kalau kita sudah input ya sampai dengan, kita lihat sampai dengan belasan ya misalkan, karena angkanya. Oke, kita lihat ya. Nah ini ya, kalau 12 ya berarti satu digit angka di depan ini dia sebagai kelompok ya. Kayak ini kan kelompok, bentar, ini harusnya ya, ini harusnya kelompok 2 nih ya, karena ini urutan 9, urutan ke 9 ya, kelompoknya kelompok 2. Ini urutan ke 10. Wah ini kodenya belum ini ya, belum betul ya untuk nomor rekeningnya, jadi kita perbaiki dulu. Jadi ini diambil 2 digit ya, 2 digit yang di depan ya ditambah dengan 2 digit yang di belakang. E-nya teks ya. Kalau kita balik dulu ya, ini kita balik, yang ini F, karena yang akan bertambah banyak itu ini ya urutannya F, di sini adalah E. Coba ya, ini ada yang salah E. Nah, ini F-nya belum dihapus. Oke, nah seperti ini ya yang betul ya. Jadi ini adalah nomor urut ya. Nomor paling digit terakhir adalah nomor kelompok. Ini kelompok 1, ini adalah kelompok 2 ya. Seperti itu. Nah ya, kalau sudah di setting nomor kelompoknya ya. Kelompok sudah, nomor urut sudah, dan kode sudah ya. Selanjutnya kita membuat daftar iuran ya. Nah ini kita save aja dulu ya, kita save, nanti otomatis ya, otomatis ini kita bikin ganti dulu ya nama sheetnya. Kita ganti nama peserta ya, karena nanti kita akan memasukkan sheet dari form yang lainnya di sini gitu ya, diolah di satu sheet, di satu Google Sheet ini ya.
Oke ya, sekarang kita kembali ke sini ya. Langkah selanjutnya ya, kita lihat tadi sudah membuat pom pendaftaran hewan kurban ya. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat pom tabungan ya. Jadi ketika mencicil di sini si peserta ya nanti bisa diinput di sini ya. Nah, untuk membuat pom ya yang baru ya, kita supaya nggak terlalu ini ya banyak, kita salin aja ya. Kita salin, namanya kita ganti pom tadi pendaftaran, kita ganti iuran ya. Tempatnya masih di sini ya, kita klik OK. Nah, ini ya, lihat nama peserta ya, terus nomor handphone. Ini adalah bekas yang tadi ya, namun kita akan ubah ya isiannya ya, tidak sama ya, karena di sini akan ada jumlah. Nah, ini kita lihat ya, untuk kolom tabungannya yang harus dibuat adalah nomor rekening ya, nama dan jumlah ya, serta penerimanya ya. Sekarang kita sesuaikan ya. Nah, ini kita masukkan yaitu nomor rekening ya. Nah, nomor rekening ini nanti kita bisa pilih drop down ya, supaya pengurus nggak bingung ya. Nanti dia bisa copy dari sini ya, supaya update gitu loh ya. Namanya di sini nomor rekening, copy saja ya. Lalu kita paste di sini. Jadi nanti otomatis tinggal pilih ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang tambahan ya berarti harus diupdate lagi di sini, di copy lagi dari datasheet ini ya. Terus nama ya, nama juga sama ya. Kalau misalkan biar nggak ketukar-tukar ya, ini di copy saja. Copy, nanti di sini dipilih drop down juga. Jadi memudahkan pengurus dalam pengisian. Nah, ini deskripsinya sudah dihilang aja ya, karena dia akan otomatis nanti drop down. Nama, terus kita pilih di sini adalah jumlah ya. Nah, ini hapus, harus dengan angka ya Kak, supaya bisa dihitung gitu ya. Supaya dengan angka ini kita diisi dengan angka ya. Kita kasih expression ya, berisi ini angka dari ini ya, tadi harusnya bukan berisi tapi kecocokan ya. Ini 0 sampai dengan 9 ya, jadi digitnya itu bisa diisi dengan 0 sampai dengan 9 ya. Terus kurung kurawa ya, 0 sampai dengan 20 kurung tutup kurawa ya. Pastikan diisi dengan angka ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ya, kita bikin penerimanya ya. Ini kita copy dari sini. Penerima ini nanti nama panitianya ya, panitia hewan kurban ya. Misalkan kita bikin jawaban singkat aja lah ya, dibebaskan. Nanti biar siapa yang narik ya itu yang harus tulis nama di sini. Oke, kita taruh di bawah ya penerimanya. Ini kita tarik ke atas. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita preview, kita uji coba ya pengisian saldo tabungan ya, buat simulasi nanti. Oke, kita pilih di sini 001 yaitu Bapak Gunawan ya. Kita masukin di sini jumlahnya yaitu misalkan 10.000. Jadi langsung aja ya. Nah, ini 100.000 ya, bukan 10.000.
penerimanya misalkan nama panitianya Ustadz Badru misalkan, ya kita kirim. Oke, terus kita kirim lagi ya, biar tiga-tiganya ada saldonya ya. Ini yang kedua. Terus ini pilih lagi Bapak Sarman. Sejumlahnya 50.000 untuk 23 ya. Penerimanya masih Ustadz Badru. Karena kebetulan memang yang lagi ini beliau ya ceritanya ya. Nah sudah, terus satu lagi ceritanya belum ngisi, baru daftar ya, jadi nggak usah diisi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi ya, kembali lagi. Ini udah ada jawaban ya, masuk 2. Nah ini kita lihat ya, sudah ada jawaban tadi yang 2, yang 50 dan 100 dan 50 ya. Nah selanjutnya kita sekali lagi membuat spreadsheet ya, mengkoneksikan Google Form dengan sheetnya. Cuma kalau yang tadi kita buat baru, ini kita tidak buat baru, tapi kita bikin digabungin sama yang ini ya. Formulir pendaftaran online hewan kurban tadi ya. Sekarang kita pilih di sini. Kita pilih ya, dia akan menanyakan ya yang mana yang akan digabungkan. Ini kita lihat. Oke, ini kita copy saja ya biar namanya sama. Copy. Mana tadi? Nah di sini ya, taruh sini. Nah ya, langsung dia masuk ke sini tuh ya, formulir pendaftaran hewan kurban ya. Nah ini udah ada ya, kita pilih langsung. Nah nanti ya di data sheet itu akan ada tambahan sheet baru ya. Kalau tadi peserta, sekarang respon untuk yang tabungannya ya. Kita lihat di sini masih loading. Nah ini ya, tadi peserta ini ya, ini kita hapus aja, yang ini kita hapus ya, 2 aja dibukanya. Nah ini kita akan ganti, untuk ganti nama iuran ya, iuran. Oke ya. Nah sudah ya, sudah selesai. Ini tadi Ustadz Badru ya menerima dari Gunawan ya, Bapak Gunawan Widarharjo 100.000 dan 50.000. Nah untuk data ini ya tidak perlu diotak-atik lagi ya, tetapi kita menambahkan sheet baru ya. Ntar kita lihat untuk report ya. Jadi peserta dan tabungan sudah selesai ya, kita membuat report ya, report seperti ini ya. Ini kita lihat ya. Jadi pertama kita bikin nomor ya, ini saya akan copy saja, tapi nanti saya akan jelaskan ya biar tidak nah ini kita tambah sheet baru. Nah saya pastekan. Ini sheet baru kita paste, yang tentunya rumusnya harus di adjustment ya, harus disesuaikan. Oke, kita lihat nih ya, untuk nomor di otomatis sudah ya, rumusnya seperti ini. Array formula ya, if is blank peserta ya, jadi kalau pesertanya kosong ya maka diisinya di sini kosong, nggak ada isinya ya. Terus yang kedua, jika row peserta A1 sampai dengan A2 kalau acuannya ke sini ya, maka di sini ketik nomor ya, jadi nomor urut ya, untuk memberikan nomor ini headernya dan nomor urut ya. Nah terus jika salahnya adalah row A1 ya sampai dengan A2 dikurangi 1, nah maka dia keluarlah nomor urut ya. Ini 1, 2, 3 berarti sudah betul ya, tidak ada perubahan. Terus selanjutnya ya, yang perlu kita cek lagi yaitu nomor rekening ya. Di sini nomor rekening salah nih ya, tidak sesuai. Kita perhatikan. Jika peserta ya sama masih di sini ya, peserta A1 sampai dengan A maka kosong. Jika row peserta A1 maka nomor rekening ya untuk memberikan ini sudah keluar, tapi nilai ini yang berbeda ya. Nah ini kita lihat
ya peserta ini F1 sampai F. Sekarang kita lihat di sini ya, di peserta itu untuk nomor rekening di kolom apa ya, kita perhatikan di sini. Nah di sini adalah kolom G ya, jadi itu kita tinggal ganti saja ya, di rekap sini adalah kolom G ya. Nah ini nanti siap ya, kolom G, kolom G ya, kita enter, maka dia akan keluarlah nomor rekeningnya ya. Oke, lihat sudah betul ya. Selanjutnya nama ini sepertinya sudah betul ya, nama sudah betul. Ini karena kebetulan sama mungkin ya tuh ya, peserta Ipro. Nah ini bukan Nana ya, nama. Nah, ini pun salah, kita betulin dulu ya. Nama ya. Nah kebetulan nama peserta itu di B1 ya, jadi sama ya, tidak perlu. Nah selanjutnya ya, yaitu saldo tabungan. Di sini ada NA, artinya ada rumus yang tidak pas begitu ya. Sekarang kita cek dulu ya, di mana perbedaannya. Oke, array formula is blank ya, jika A1 itu kosong maka kosong, jika A1 sama A1 dengan 1 yaitu saldo tabungan ya, sudah keluar saldo tabungan. Yang perlu diperbaiki ini ya, NA-nya berarti di sini sum if ya, tabungan ya. Tabungan B1, kenapa ini harus diganti? Tadi kan situ tabungan, ini kadang iuran, berarti ini diganti dengan iuran ya. Iuran. Nah, ketika dengan iuran, terus sama ini pun diganti dengan iuran. Iuran ya. Nah, perhatikan ya, ini warnanya sudah berubah, berarti sudah betul ya. Iurannya B1 ya. Kita lihat B1 ini adalah apa namanya, untuk rekening. Betul nggak tadi B1 nomor rekeningnya? Kalau nggak salah nomor rekeningnya tadi pakai G ya. Jadi kita ganti dengan, kita enter aja dulu ya. Bentar ya, kita enter dulu. Oke ya, kita lihat. Nah ini angkanya sudah keluar. Di sini iuran B1 itu adalah yang kita lihat di iuran B1. Nah ini ya, B1 adalah nomor rekeningnya. Jadi nanti kalau misalkan Gunawan setor beberapa kali, dia akan melihat Bapak Gunawan ini berapa begitu ya. Nah, jadi makanya ini udah betul. Acuannya adalah nomor rekening ya, B1 ya. Terus di sini B1 yang kedua ngacu ke sini. Jadi kalau dia hanya menjumlahkan yang punya Bapak Gunawan atau rekening 0011 begitu ya. Terus yang dijumlahkan adalah D1 ya. D1 itu di sini kita lihat karena ini sesuai, maka dia otomatis ya, D1 ini yang angsurannya seperti itu. Nah, terus sudah ya. Ini Bapak Paijan masih 0 karena memang belum bayar iuran ya. Dan target iuran ya, ini kita lihat sampai sini masih sama ya, tidak perlu dijelaskan lagi kedua target iuran. Nah ini tergantung target dari ini ya, panitia kurban ya, misalkan 3 juta ya per orang ya, 3 juta ganti aja di sini, misalkan 3,5 juta, berarti di sini ganti dengan 3.500.000 ya, kita enter. Nah seperti itu ya, ini otomatis jadi berubah di sini. Ketika ada isinya maka dia akan targetnya sekian, ini angsuran saldo tabungannya yang baru dia input. Nah ini selisih ya, rumusnya adalah gampang kalau ini ya, cuman ini ya total target dikurangi dengan saldo tabungan seperti itu. Nah ini ya, otomatis kan tadi 100 tinggal 3.400.000 sisanya. Oke, nah sampai di sini sudah selesai ya, untuk rekapnya sudah selesai ya. Jadi kita ganti dulu di sini laporan. Ya, kita ketika di sini laporan. Nah ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat, nah ini ya tadi report tabungan peserta sudah selesai. Kita WA auto respon ya, peserta kekurangannya dan saldo iurannya.
ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita harus menambahkan sheet baru ya. Tetapi ingat ya, untuk WA autorespon ini harus ada di sebelah kiri ya. Kita ketik WA sini, ini kita pindahkan ya, kita geser taruh di sebelah sini ya. Karena kalau enggak nanti enggak bakal connect di WA autoresponnya ya. Dan untuk WA autorespon saya hanya akan membahas untuk rumus di sheetnya aja ya. Untuk tahapan untuk mengotomatiskannya itu lihat di video saya sebelumnya ya, karena hampir sama ya, cuman beda di sini nanti ya. Nah, ini adalah kita lihat ya, kolom pertama yaitu berisi perintah. Nah, ini WA sebenarnya sudah otak-atik, saya copy dulu ya. Rumusnya seperti ini, nanti saya jelaskan. Di copy ya, paste, enter. Nah, kita lihat array formula is blank. Jadi kalau kosong ya, kalau data peserta ini kosong maka kosong ya, sama lah, ini hanya mengulang saja. Jika ini untuk menggunakan format cek saldo, tulisan di sini. Nah, yang harus diperbaiki adalah ini, saldo peserta ya. Nah, saldo peserta ini F ya, kita ganti dengan G karena nomor rekeningnya itu sekarang ada di G ya, tadi ya di peserta itu di G. Kita enter. Nah, maka dia akan berubah saldo hashtag 0011 seperti itu. Ini adalah perintah yang harus di share nanti sama pengurus ke peserta ya, bahwa formatnya adalah saldo ya, hashtag nomor rekeningnya ya. Nah, terus jawaban auto reply-nya ya, auto reply-nya ini kita copy ya, yang di sebelahnya, karena lumayan kalau bikin rumusnya dari awal nih, kemarin utak-atik lumayan lama ya, makanya jadi saya copy saja, copy ya. Tapi di sini saya jelaskan, paste, bentar. Kita lihat ya, keluar atau tidak. Kalau tidak keluar berarti ada yang salah. Oke, nah ini sudah keluar ya. Saya akan jelaskan ya. Jadi nanti dia akan otomatis ketika data itu update, dia akan berubah terus nominalnya ini ya. Coba, kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudari Gunawan Budi Raharjo ya, saldo tabungan Anda sebesar sekian ya, dan kekurangannya adalah 3.400.000. Ini 3.450.000, beda-beda. Yang ini belum sama sekali, nah ini kurangnya 3,5 seperti itu, sesuai dengan tabungan, sesuai dengan di laporan ini ya. Nah, saya akan jelaskan untuk rumusnya ya. Ini adalah array formula sama sampai sini, ini replay. Nah, ini ya. Lihat tanda kutip kepada yang terhormat titik 2 tanda kutip dan ya, dan ini adalah untuk menggabungkan ya rumus-rumus kalimat ini ya. Nah, ini lihat ada char 10 ya. Char 10 itu ya supaya nanti di Excelnya ini enter ke bawah. Lihat ya. Char Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibunya di baris kedua. Untuk ganti baris lah ya char ini ya, char 10 ini ya. Terus laporan ya, ini ngambil dari laporan C di sini ya. Yaitu saldo tabungannya ya, ini sebesar 100.000 itu ngambil dari laporan yang tadi ya, C1 ya, di kolom C ya. Terus ganti lagi ya, kalimat lagi, saldo tabungan Anda sebesar RPX ya. Terus mana di sini ya, laporan D1 ya sama D1. Terus formatnya ini ya 00 supaya ada tanda ininya ya, 100.00 gitu ya, format kuang lah di sini ya. Dan kekurangannya adalah nah ini ya, teks ya, supaya ada tanda komanya. Ngambil dari F ya. Jadi ini untuk tabungannya ya, ini untuk selisihnya ya, ini untuk ngambil selisihnya ya. Untuk C1 ini untuk ngambil namanya ya, nama Gunawan Budi ini ya, dia akan berubah-ubah. Nah, itulah rumus yang digunakan untuk membuat WA autoresponnya. Jadi nanti ketika si peserta nambah, maka ini pun akan nambah sendiri ya.
Jadi intinya ya si panitia korban itu hanya mengontrol ini aja ya, lihat di laporan ya dan mengontrol tagihannya seperti itu ya. Oke ya, itulah cara-cara membuat administrasi hewan kurban yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi untuk yang cara setting WA-nya ya, lihat di video saya sebelumnya ya. Jangan lupa ya, jika memang ini bermanfaat, like and share ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video. Baik, kurang lebihnya mohon dimaaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.